record ya. Nah, halo, Assalamualaikum Gerald. Ya, kita boleh open cam dulu yuk semuanya. Yang lain mungkin menyusul masih sholat tarawih ya. Nanti nggak apa-apa. Kita dulu aja mulai ya. Boleh Felis, Gerald. Coba. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilman wajudni fahman birahmatika ya arhamar. Kak, kalau Gerald dari sekolah mana? Kalau kakak boleh tahu Gerald? Asalnya? Suaranya nggak kedengar. Dari mana Gerald? Apanya? Masih belum kedengeran suaranya. Ada? Ya, kenapa? Dari Sejahtera. Iya, kenapa? Hmm? Kenapa, Bu? Asalnya dari sekolah mana? Dari SMP Istiqomah. SMP? Istiqomah. Oh, Istiqomah Bandung. Oh, alhamdulillah. Nama lengkapnya siapa, Gera? Azikra. Oh, Azikra. Di saya Azikra. Pantesan ini Gerald ya. Oke, baik ya. Untuk malam ini kita mulai nih kakak izin share. Nah, dari adik-adik nih ada request khusus. Misalkan aku pengen bahas apa. Nah, rencananya sih malam ini kakak ingin membahas mengenai aljabar. Hmm. Nah, untuk aljabar ini coba ya kita mulai dari pemodelan dulu deh. Ini gimana puasanya di hari ke-6 ini ya? Lancar semuanya? Aisyah, Felicia, dan Gera. Nah ini, coba. Ini terbaca dengan jelas, kakak minta sekalian feedbacknya ya. Nah, kita biasa menggunakan klik method ya. Nah, untuk klik method di sini, adik-adik, berarti kita beri tanda dulu, kenali ini ada informasi penting apa di sini. Coba. Boleh silakan ada yang mau bantu untuk membacakan? Silakan. Di sini ada ada info apa? Coba Aisyah kebaca nggak Aisyah? Boleh bantu bacakan Aisyah? Kebaca, Hmm? kebaca. Boleh bacakan coba. Bantu bacakan. Jadi kita gunakan klik method. Yang pertama kita kenali dulu nih ada informasi penting apa di sini. Silahkan, apa saja? Harga total tidak lebih dari 120 sama harga satu buku penulis Nah, itu yang pentingnya di 4.000. sini ada harga total dari buku ya, yaitu 120.000. Kemudian ada informasi penting apa lagi, Felicia? Harga satu bukunya adalah 4.000 rupiah. Harga satu buku adalah 4.000 rupiah. 4.000. Ya, nah ini. Nah, yang ditanyakan apa di sini? Harga totalnya ini ada kata tidak lebih dari. Nah,
Di sini kita harus bisa membaca. Berarti yang ditanyakannya apa, Geral? Nah, kita lengkapi dulu informasi pentingnya. Jadi sudah kita beri tanda. Apa yang ditanyakannya, Geral, di sini? Model matematikanya. Model matematika. Kita perlu mencari penyelesaian? Tidak ya, kita tidak perlu mencari penyelesaian. Nah, tentunya di sini otomatis karena yang ditanyakan model matematika yang tepat, harga total tidak lebih dari, artinya apa? Kalau tidak lebih tandanya gimana? Kurang dari apa lebih besar dari? Ke kiri apa ke kanan? Kemana? Kalau tidak lebih dari? Berarti kurang dari ya. Sama dengan boleh? Boleh ya. 120.000. Nah, di sini tadi harga satu buku tulis itu 4.000. Kalau kita misalkan harga satu buku tulis adalah X, nah berarti di sini kita punya ya, dan oh maaf, harga satu bukunya tadi 4.000. Banyak buku tulisnya. Nah, ini jumlah dari buku tulis yang dibelinya adalah X ya. Nah, di sini tentunya menjadi harga total yaitu kita balik lagi. Nah, ini kan karena yang ditanyakannya adalah model matematika dari harga total, ya kan? Nah, ini ya tadi banyak buku tulis adalah X ya. Nah, berarti menjadi nah, gimana modelnya? Nah, sudah kita lengkapi, informasi sudah ada, berarti ingat konsepnya. Konsep dari matematikanya. Nah, konsep dari matematikanya tadi karena harga total otomatis harga per satu buku yaitu Rp4.000 dikalikan dengan banyak buku. Tentunya ini harus kurang dari sama dengan 120.000. Sudah terjawab belum ini? Adik-adik di model aljabar ini. Apakah sudah terjawab? Sudah. Oh, sudah. Berarti jawaban yang betul yang mana? Baru kita beri C. kesimpulan. Yaitu B ya. Nah, ini. Berarti sampai sini. Nah, ini tentu kita harus biasakan beri kesimpulan. Kesimpulan ini untuk melihat apakah sudah sesuai belum dengan pertanyaan. Ya, boleh dilengkapi nih. B. Nah, di sini model matematika yang sesuai yaitu untuk harga total ya. Nah, ini. Karena nanti akan ada pemodelan-pemodelan yang lain ya. Buku gitu ya. 4.000 X, nah itu. Kurang dari sama dengan 120.000. Nah, ini ya. Mudah ya tentunya untuk aljabar ini. Oke. Nah, sekarang Kakak izin melanjutkan kembali nih. Adik-adik boleh sambil mencerna dilihat dulu ya. Ini masih kita dengan pemodelan. Nah, di sini coba. Ini tuh paling sering ya keluar ya. Soal-soal seperti ini. Coba terlihat jelas gimana ini? Coba bantu bacakan. Silakan adik-adik. Coba bantu bacakan.
Di sini boleh siapa? Mau Aisyah, mau Felis? Oke, Aku ada. Oke, Felicia, silakan Felicia. Umur Ani 4 tahun lebih tua dari Kenapa? umur Budi. Umur Anil 4 tahun lebih tua Apanya yang dari kepotong? umur Budi. Itu mah umur mereka kurang dari 30 tahun. Pertanyaannya kepotong. Eh, Pertanyaannya seperti itu. Enggak Usul utuh? eh, Sebentar. Coba siapa yang bisa melihat dengan utuh soalnya? Ini terlihat utuh nggak soalnya? Betul. Gerald terlihat utuh? Betul. Kelihatan utuh? Betul. Kelihatan. Nah, di Kelihatan sini juga. apa coba bantu bacakan? Mm-mm. Umur Ani 4 tahun lebih tua dari umur Budi. Jumlah umur mereka kurang dari 30 tahun. Jika umur Budi adalah X, maka model matematika yang tepat adalah Nah, di sini umur Ani 4 tahun lebih tua ya. Nah, ini. Nah, di sini umur Ani 4 tahun lebih tua dari umur Budi. Kemudian ada jumlah umur mereka kurang dari 30 tahun. Umur Budinya di sini X. Model matematika yang tepat yang mana? Berarti kita lengkapi ya kalau dengan klik method. Nah, berarti di sini ada Ani, ada umur Budi. Oh, ternyata umur Budi ini adalah X patokannya. Ani umurnya 4 tahun lebih tua dari Budi. Oh, berarti umur Budi X ditambah dengan 4. Nah, sekarang jumlah umur mereka kurang dari 30 tahun. Ya udah tambahin umur Budi plus umur Ani, yaitu X ditambah X plus 4. Ya kan? Yang ini Budi, yang sebelahnya lagi X plus 4 adalah umur Ani. Kurang dari, ya udah, ini pasti tanda kurang 30. Nah, ini tinggal kita sederhanakan ya, yaitu menjadi X ditambah X plus 4. Berarti menjadi 2X plus 4 kurang dari 30. Jadi kesimpulannya, model matematika yang sesuai untuk jumlah umur Budi dan Ani itu adalah 2X. Nah, 2X plus 4 kurang dari 30. Berarti jawabannya yang mana? Yang A, yang B, yang C, apa yang D? B. Yang B ya. Oke. Nah, Aisyah gimana? Aisyah bisa mengikuti Aisyah? Bisa, Kak. Bisa. Oke, silakan. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan di sini silakan boleh ya. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, ini dari diketahui ada sebuah pertidaksamaan dan yang ditanyakan adalah mana pernyataan yang benarnya. Nah, ini ya. Kelihatan nggak ini adik-adik? Nah, ini. Ini diketahui nih pertidaksamaan 3X min 5 kurang dari sama dengan 10. Oke. Berarti pernyataan yang benar yang mana? Berarti kita punya pertidaksamaannya ini udah jelas. Ini informasinya hanya kita punya ini. 3X min 5 kurang dari sama dengan 10. Apakah pernyataan A itu benar? Untuk A, X kurang dari sama dengan 5. Kalau berarti
X yang ditanyakan berarti kita harus cari penyelesaian. Bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti di sini 3X min 5. Nah, kurang dari sama dengan 10, otomatis menjadi 3X kurang dari sama dengan 10 ditambah 5. Sampai sini bisa dipahami. Berarti 3X kurang dari sama dengan 15. Karena ruas kiri dan ruas kanan harus sama, seimbang ya. Jadi kita tambah dengan 5. Maka X-nya kurang dari sama dengan 5. 5 dari mana? Oh, dari sini nih. X itu karena kedua ruasnya dibagi dengan 3, maka X kurang dari sama dengan 15 dibagi 3. Gitu ya. Oh, ternyata yang pernyataan A benar atau salah? Nah, pernyataan yang A itu adalah benar ya. Berarti kita beri tanda checklist. Kemudian kita cek yang B. X sama dengan 5 memenuhi pertidaksamaan tidak? Memenuhikah? X sama dengan 5? Nah, karena kurang dari 5-nya juga otomatis masuk karena ada sama dengannya. Kemudian yang C, X sama dengan 6 memenuhi pertidaksamaan tidak? Tidak. Kenapa Aisyah X sama dengan 6 tidak masuk? Karena X lebih besar dari 5. Jadi di sini X-nya tentunya tidak memenuhi ya. Berarti ini nggak masuk, ya kan? Nah, kemudian himpunan penyelesaian adalah semua bilangan yang kurang dari atau sama dengan 5. Nah, ini yang pernyataan D benar salah? Felicia Gerald. Benar. Benar ya. Sip ya. Nah, ini berarti kita simpulkan yang D itu juga benar. Maka yang benar adalah pernyataan A, B, dan D ya. Seperti ini. Nah, itu jadi pembahasan dari simbol-simbol matematikanya ya, dari pertidaksamaannya. Nah, di sini untuk berikutnya kita tuntaskan untuk pertidaksamaan dulu ya. Kalau kemarin di soal TO nih, adik-adik menemukan soal yang sulit kah? Gerald ikut TO kan? Felis juga. Soalnya sulit-sulit atau gimana? Soal geometri yang banyak yang sulit-sulit. Lumayan ya soalnya ya. Sebentar, ini suara kakak kecil banget ya. Bentar. Apakah dari Zoom-nya ini ataukah dari kakak cek sound dulu. Cek audio. Oke, coba tes. Nah, di sini 2 dikalikan dengan X min 3 sama dengan X plus 4. Di sini tentukan katanya pernyataan benar atau salah pernyataan berikut. Nah, otomatis di sini kita harus bagaimana? Langsung nah ini ya. Nah, di sini kita harus langsung menyelesaikan persamaannya. Kenapa? Karena langsung ditanyakan nilai X-nya. Berarti ini langkah yang pertama, 2 kita kalikan dengan X min 3. Berarti kita dapatkan 2X ya. 2-nya kali X dan 2 kali negatif 3. Min 6 sama dengan X plus 4. Nah, otomatis ruas kiri, ruas kanan kita kurangi dengan X.
2x min x, dan yang kiri kanan kita tambah 6 juga. Ini plus 4 tambah 6. Otomatis di sebelah kiri 6-nya jadi tidak ada, di sebelah kanan X-nya jadi hilang ya. Nah itu, atau orang itu bilangnya pada pindah ruas, sebenarnya di dalam matematika itu nggak ada pindah ruas ya. Tetapi bagaimana dia seimbang gitu antara kiri dan kanan. Ya. Nah di sini berarti kita punya 2x dikurangi x hasilnya menjadi X ya sama dengan 10. Jadi pernyataan yang pertama benar salah? Nilai X sama dengan 10 berarti yang A X adalah 10. Ini benar ya. Nah ini kemudian coba yang nomor 2-nya. Untuk persamaan tersebut hanya memiliki tepat satu solusi. Oh jelas, karena yang namanya persamaan itu hanya satu. Kecuali persamaan kuadrat. Ini kan persamaannya berbentuk persamaan linier ya. Oke. Kakak izin lanjutkan kembali. Halo, Assalamualaikum Mikail. Apa kabarnya? Ikuti ya Mikail ya. Nah, Kak, maaf otomatis di tadi aku sini. telat. Aku kira jam 8.30. Oh, enggak apa-apa, nanti menyesuaikan aja Mikail. Oke. Kakak ready kok sampai jam Iya. setengah 10 ya. Iya, Setengah oke. 10. Sampai jam setengah, ya betul. Sampai jam 9.30. Oke, di sini ikuti ya. Berarti yang namanya persamaan linier tentu hanya punya satu solusi ya. Seperti itu. Jadi ingat persamaan linier AX plus B sama dengan C atau sama dengan Y ini hanya memiliki satu solusi. Kemudian, jika salah satu ruas diubah, maka solusinya akan sama. Oke, kita cek nih. Kalau misalkan salah satu ruasnya diubah. Mau kita ubah dengan bagaimana? Nah, tadi kan kita punya 2x min 6 sama dengan x plus 4. Kalau salah satu ruasnya kita ubah, misalkan di sini yang x plus 4 menjadi 2x min 6 sama dengan x plus 8. Berubah nggak ini solusinya? Coba analisa oleh adik-adik. Oleh Gerald. Oke. Nah, di sini tentunya akan berubah ya. Jadi solusi ini kalau salah satu baik dari ruas kiri atau ruas kanan kita ubah, ini akan berubah. Kalau misalkan ini 2x min x ya kan, kemudian jadi 6 tambah 8 otomatis. Nah ini menjadi ya x sama dengan 14. Otomatis ini berubah. Jadi pernyataan yang ketiga ini tentunya salah ya. Maka pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 2 benar. Seperti itu ya. Sampai sini bisa diikuti? Bentar, Adek udah join belum? Halo, Assalamualaikum Adek. Oh, masih connecting audio. Ya, otomatis. Nih, Assalamualaikum Adek, apa kabarnya Dek? Langsung mengikuti ya. Halo Gazi Gani, apa kabarnya? Langsung mengikuti ya. Nah, ini kakak review dari bentuk aljabar
di yang pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini kalau misalkan untuk soal berikutnya nih ya, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan, boleh silakan open mic-nya ya, nggak usah sungkan. Nah, ini. Di sini masih menentukan penyelesaian aljabar. Nah, ganinya mana Gazi? Ganinya udah masuk. Ada. Nah di sini ada pelanggan membeli 7 barang di toko. Nah, di sini untuk mendapatkan bonus jumlah barang yang dibeli bertambah minimal 3 barang. Nah, ini gimana nih? Ada membeli 7 barang. Nah, ini untuk bonus jumlah barang harus bertambah minimal 3 barang dari jumlah awal. Nah, coba gimana bikin model matematikanya? Nih, Afsana. Adek, Afsana gimana bisa open cam? Yaudah, nggak apa-apa, Dek. Kameranya. Adek bisa pakai 2 device ya, Dek ya. Pakai HP, Dek. Berarti di sini, pertama gimana nih? Barang yang dibeli, misalkan, tadi kan 7 ya. Nah, udah nih beli 7. Minimal bertambah 3 barang. Berarti, berarti dia jumlah barang yang semula otomatis ditambah apa dikurang? Ditambah, Iya, ditambah yakin? minimal bertambah. Berarti kan gini, pelanggan itu pertama beli 7 kan? Iya, Nah, untuk dapat bonus minimal harus bertambah 3. Berarti di sini tambah 3 kan? iya. Ya, otomatis di sini minimalnya. Oh, Berarti ini harus gimana? Dan minimal 10 gitu kan? Nah, di sini andaikan berarti ini adalah batas minimalnya, ya kan? Karena ini udah jelas menjadi batasnya. Atau berarti barang yang semula adalah X gitu kan? Dikurangi 7. Ini kurang dari sama dengan 3. Ya kan? Nah, ini kurang dari 3. Nah, ini. Dan minimal barang yang dibeli harus minimalnya 10 barang, ya kan? Karena nanti terus bertambah. Nah, ini memang agak lumayan ya di pemodelan itu. Kalau penyelesaian itu lebih mudah ketimbang dari pemodelan. Iya nggak adik-adik? Setuju nggak? Halo nih. Assalamualaikum ya. Siapa? Naila dan Ibad ya, selamat bergabung. Oke. Ini kakak izin lanjutkan kembali. Nah, boleh ya, misalkan Kak aku ada soal nih. Nah, di sini. Nah, untuk soal berikutnya di sini ada. Assalamualaikum Ibad. Naila udah join belum? Hai, udah selesai. Nah, di sini Rina ingin membeli pensil ya, harganya 2.500 dan Rina memiliki uang 2.500 per buah. Nah, di sini
Nah, mana model matematika yang benarnya nih? Coba. Gani gimana, Gan? Model matematikanya. Di sini kalau uangnya ada 50.000, harga pensilnya 2.500. Nah, di sini yang A, model matematikanya adalah tadi ya, harga per buah. Nah, kalau kita misalkan tadi pensil yang dibeli, ya. Hai Naila, apa kabarnya? Nah, ini banyak pensil yang dibelinya adalah X, gitu kan? Berarti menjadi 2.500 ya. Karena dari harga per buahnya 2.500 X akan boleh nggak lebih dari 50.000 belanjanya? Enggak, Enggak, kenapa? karena cuma punya uang 50. Iya, karena cuma punya uang 50.000. Jadi ya udah, ini model matematikanya seperti ini ya. Oke, eh, Adek nih, jumlah maksimum pensil yang dapat dibeli. Kalau udah kata jumlah maksimum, berarti ini penyelesaian pensil. Nah, berarti ini adalah 20. Berarti kita cek nih. Dari 2.500 X, nah ini kurang dari sama dengan 50.000. Berarti kita cari X-nya, otomatis kedua ruas bagaimana? Kita bagi dengan 2.500. Maka salah menyebut. Berarti ini dibagi 2.500. Ini menjadi X-nya kurang dari sama dengan 20. Berarti betul, maksimum pensil yang dibeli adalah 20. Karena kalau melebihi dari 20, nah Rina masih cukup uang katanya kalau beli 21 pensil, boleh nggak? Enggak, Enggak, kenapa? Toh di sini maksimal, kalau X sama dengan 21 ini tidak memenuhi ya, gitu kan? Karena dia lebih dari 20 ya. Kemudian himpunan penyelesaiannya adalah, nah udah jelas ya, ini adalah himpunan penyelesaian. Berarti X kurang dari sama dengan 20. Jadi pernyataan yang D juga ini sekaligus sudah terjawab. Ini benar ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak untuk pemodelan di aljabar? Boleh ya. Ibad gimana, Bad? Adik-adik yang punya soal boleh ya kirimkan. Kalau mau, aku punya soal nih, aku udah latihan mandiri dan sulit. Nah, boleh kirim ke kakak. Yuk. Oh, Naila hilang timbul. Oke, tadi ke lift ya. Oke. Nah, di sini nah, untuk soal berikutnya. Coba kakak pengen dari adik-adik yang membacakan ya. Kemudian dicoba dulu deh. Boleh adik-adik bisa nyoba pakai anotasi nggak? Nah, di sini seorang panitia lomba nih adek. Nah, gimana dia memiliki dana maksimal 180.000 buat membeli hadiah. Hai Naila. Nah, ini dananya 180.000 membeli hadiah. Satu paket hadiahnya adalah 12.000. Nah, panitia ingin membeli hadiah
sebanyak mungkin, tapi harus menyisakan uang untuk yang lainnya. Berarti karena uangnya maksimal, uang yang tersedia berarti harga satu paket tadi kalau paket beli hadiahnya, nah ini ya misalkan paket hadiahnya X, nah gitu kan. Kemudian tadi harga satu paket ini adalah 12.000, sementara dana maksimal, nah ini ada di 180.000. Nah, berarti model matematikanya adalah kita tentukan dulu model matematika. Kenapa? Supaya tidak terburu-buru menyelesaikan. Berarti 12.000 kita kalikan dengan X. Ini tandanya kurang dari apa lebih dari? Ini adalah kurang dari 180.000. Nah, di sini kalau 180.000 dibagi 12.000 berarti kita dapatkan X-nya berapa? 15. 15. Nah, ini. Bagi 12.000 berarti X kurang dari sama dengan 15. Panitia dapat membeli 15 paket. Oke, beli. Ada sisa nggak? Nggak ada. Nggak ada, karena di sini ini tidak akan ada sisa. Jadi kita analisa dulu. Sementara kita butuh ada sisa. Panitia dapat membeli paling banyak 14 paket. Iya, gitu kan? Supaya ada sisa ya. Ya minimal tadi biayanya bisa buat transport atau yang lainnya ya. Nah, kemudian harus membeli kurang dari 15 paket, jelas. Nah, di sini panitia bebas membeli berapapun selama tidak melebihi dari 180.000. Boleh nggak? Nggak. Enggak. Berarti yang paling tepat yang mana? B Yang atau C. B atau C. Tapi di sini mepet banget ya. Kalau Iya. nyisanya cuma 12.000 berarti di sini. Nah, sisa di 12.000. Berarti yang paling tepat adalah kurang dari 15 paket. Gitu ya. Karena di sini tadi dimintanya mana yang paling tepat. Nah, sekarang izin. Nah, coba kita cari soal yang lain. Nah, ini nih. Kita menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, kalau menyederhanakan bentuk aljabar bagaimana nih? Masih ingat nggak? Diapakan ini? Caranya? Ini ada bentuk aljabar dari kuadrat ya, persamaan kuadrat. Nah, ini. Di sini ada X kuadrat min 4. X kuadrat min 4 itu tidak lain adalah, kita ingat bentuk X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini. Faktornya adalah X plus Y dikalikan X min Y ya. Ini faktornya. Ini pemfaktoran dari aljabar. Kemudian, nah,
Berarti X kuadrat min 4 itu tidak lain adalah bentuk dari X kuadrat min 2 kuadrat. Nah, kemudian kalau bentuk, nah ini X kuadrat min X min 6. Berarti kita harus bisa memfaktorkan. Nah, ini bentuk dari A dari X kuadrat plus BX plus C ya. Nah, ini kita cari. Ada nggak bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya jadi B, kalau dikalikan jadi C? Ya. Jadi ini faktornya adalah ada dua bilangan. Kalau X-nya tetap ya, ini X. Nah, ini X, ini misalkan P dan Q. Berarti nanti di sini dua bilangan ini ya, P dikalikan Q itu adalah C. Ini dikalikan. Nah, tapi kalau P ditambah Q itu jadi B. Gitu ya. Nah, ingat faktor ini? Coba sekarang kita cari ini. Ada nggak bilangan kalau dikalikan jadi 6? Berapa bilangan itu? Berapa, Bad? Berapa, Nay? Berapa? Bilangan yang dikalikan jadi 6. Tapi kalau dijumlahkan jadi 1. Ini tandanya ada min-minnya. Dua-duanya min 6. Berarti faktornya di bawah ya, tanda di depannya. Berarti dikalikan dia min 6. Dijumlahkan min 1. Berapa faktornya? Nah ini. Dan ini min 1. Ini min 6. Bilangan yang dikalikan 6 berapa? Aisyah, Felicia. Ya. 2 kali 3. 2 dikali 3. Oke. Kalau dijumlahkan jadi min 1 ya. Kita nyimpen tanda negatifnya di mana? Di 2 apa di 3? Nah ini. Tanda negatifnya di mana Aisyah? Di mana Aisyah tanda negatifnya? Di? Yang mana yang min, yang mana yang plus? Duanya min apa plus? Berarti di sini 2, 3 gitu kan. Berarti supaya jadi min 1, nah berarti yang mana yang negatif? Berarti di 2-nya plus, di 3-nya adalah negatif. Berarti nanti kita punya faktor dari X kuadrat min 2 kuadrat adalah X min 2 dikalikan X plus 2. Berarti ini kita bagi dengan X plus 2 dan X min 3. Nah, yang samanya mana? Yang sama kita bagi ya. Ini yang sama ada di X plus 2 dan X plus 2. Berarti nanti kita dapatkan bentuk sederhananya menjadi X min 2 per X min 3. Jawaban yang benarnya yang mana? Berarti di sini ada di B. B ya. Nah ini. Ini B. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya adik-adik ya. Kalau kakak ngasih soal dan adik-adik coba kerjakan ya. Nah ini. Boleh nggak? Nih coba. Ininya mirip. Caranya. Cuman kakak pengen X kuadrat plus 5X min 14 dibagi dengan X kuadrat
min 49. Silahkan. Ini bentuk sederhananya bagaimana? Boleh dicoba ya adik-adik? Yuk. Ini latihannya. Kakak izin minum ya adik-adik ya. Boleh ya adik-adik sambil mau cemil-nyemil juga sambil makan minum. Ya, Apsana gimana Apsana? Naila, yuk. Nah ini berarti faktornya berapa yang pertama? Boleh siapa yang boleh di kolom chat, boleh dianotasi ya di sini ya pakai annotation. Silakan. Siapa yang mau nyoba? Oke, nanti disamakan cung yang sama siapa aja. Silakan. Mangga di sini. Yuk. Ayo silakan. Siapa? Yang sudah. Oke, silakan. Siapa yang mau nyoba? Boleh deh Gazi Gani. Yuk. Yang pertama gimana dulu? Mana yang kita faktorkan dulu? Berarti ini faktornya jadi apa? Boleh sebutkan? Yuk. Mana Gazi Gani? Yuk. Boleh di open mic-nya. Di unmute dulu. Berarti yang pertama kita faktorkan yaitu yang mana? Mana Gazi Gani? Ada suaranya? Yuk. Di sini X kuadrat ditambah 5X min 14. Berarti cari bilangan yang dikalikan berapa? Ya silahkan. 7 sama 2, Bu. 7 sama 2. Oke, berarti yang mana yang positif, yang mana yang negatif? Karena ininya min 14. 7 dan 2. Plus 7 sama minus 2. Plus 7 sama minus 2. Oke. Kalau yang X kuadrat min 49, boleh Adek Apsana. Jadi faktornya berapa, Dek? Apsana. Apsana berapa, Apsana? Berarti di sini X. Gimana, Apsana? X plus berapa? Di unmute dulu, Apsana. X. Mana Apsana? Ya. Ibad berarti di sini X. Bagaimana, Ibad? Faktor dari X kuadrat min 49. Berarti 7 kuadrat. betul. X min 7 kuadrat. Oke. Nah, ini X min 7. X kuadrat min 7 kuadrat. Berarti faktornya menjadi. Nah, ini. Yang atasnya kita punya X plus 7. Dan X min 2. Berarti yang bawahnya faktornya adalah Naila. Berapa Naila? Menjadi X berapa? Gerard Felis
Mikail? Aisyah mana? Ada Aisyah? Felicia kemana menghilang? Oh ada. Yo, jadi gimana nih, Mikail? Faktor dari X kuadrat min 7 kuadrat tadi faktornya apa? X, yaitu, boleh siapa nih? Aisyah, jadi faktornya gimana Aisyah? Berapa Aisyah? Ada Aisyah? Mm-mm. Ini faktornya menjadi X, yang satu plus 7, yang satu min 7 ya. Nah, di sini yang sama yang mana? X plus 7 kita bagi. Jadi bentuk sederhananya yaitu X min 2 per X min 7. Nah, ini sampai sini selesai ya untuk pemfaktoran aljabar. Nah, kalau misalkan biasanya ada soal seperti ini yang barisan dan deret. Oke. Kak, mau nanya, Gimana Felicia? yang bagian atasnya kan itu ada nambah 5X. Jadi 5X-nya kemanain? Oh, 5X-nya kenapa bisa berubah? Nah, gini Felicia, bagus pertanyaannya ya. Nah, di sini itu yang kakak tunggu. Karena kan kita punya bentuk X kuadrat plus 5X min 14. Tadi cari bilangan kalau kita kalikan hasilnya min 14, yaitu 7 dan min 2. Nah, 7 dan 2, kalau ini kita jumlahkan, hasilnya menjadi 5. Jadi kita pecah, kita urai sebenarnya X kuadrat ditambah 7X ya, dikurangi 2X min 14. Nah, ini cara penjabarannya ya, pemecahan dari 5X-nya. Nah, baru kan kita punya faktor dari kita dekatkan yang ini. Nah, kita faktorkan. Nah, ini secara aljabar, secara konsepnya. Tadi kakak langsung dengan teknik cepatnya gitu ya. Nah, ini kakak anggap sebagai umum. Nah, ini pertanyaan mendasar. Bagus. Berarti faktor dari X kuadrat dan 7X adalah X dikalikan. Nah, ini X kuadrat dibagi X menjadi X ya, ibad ya. Kemudian 7X dibagi X yaitu 7 ya. Berarti X dikalikan X plus 7. Nah, sekarang yang di sini juga kita harus menghasilkan X plus 7. Kenapa? Karena faktor di sini harus sama. Berarti supaya menghasilkan X plus 7 di sini berapa? Oh, ini kan min 2X. Ya udah, di sini pasti min 2. Kedua faktor di sini sudah sama. Dua-duanya ada X plus 7. Ya kan? Nah, ini udah ada X plus 7. Berarti kita faktorkan kembali. Nah, karena ini udah sama, berarti X plus 7. Faktor berikutnya. Ya. Kemudian, faktor yang keduanya adalah X min 2. Nah, ini. Ya. Sampai sini gimana? Felicia, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, Mikail gimana? Aku masih gak ngerti dari awal, boleh jelasin lagi nggak sih? Yang mana? Semuanya. Dari awal ini bingung. Iya, aku gak ngerti. Oke, aku kasih soal yang baru ya. Iya, Supaya ini kakak kasih tanda soal yang di pemfaktoran. Ini soal tadi yang soal yang asalnya nih. X kuadrat min 4 ya. Dan X kuadrat min X min 6. Nah, jadi di bentuk aljabar itu di persamaan kuadrat ya. Bentuk fungsi aljabar yang bentuk kuadrat
ini ada bentuk gini nih. Kakak izin review ya. Ada bentuk X kuadrat plus BX plus C. Ya. Nah, di sini. Atau AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini A-nya itu bisa bermacam-macam. Kalau A-nya sama dengan 1, berarti nanti kita punya bentuknya menjadi X kuadrat ditambah BX ditambah C. Gitu ya. Nah, sekarang kalau A-nya itu lebih dari 1, ya, berarti ini menjadi atau kurang dari 1 ya. Atau ya di sini. Atau A-nya kurang dari 1. Nah, ini. Berarti AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini kita harus faktorkan. Nah, kalau bentuknya begini. X kuadrat plus 4X min 5. Bisa nggak kita faktorkan? Kita pecah deh, kita uraikan. Di sini adalah X kuadrat kan bilangan kalau dikalikan dia min 5. Kalau dijumlahkan jadi plus 4. Faktor dari 5 berapa? Berapa dikali berapa min 5? Berapa, Mikail? Min 1 kali 5. Min 1 dan 5. Nah, yang 4 ini kita pecah menjadi plus 5X dan min X. Gitu kan? Dikurangi 5. Nah, ini yang kita rubah. Nah, diubahnya dari mana? Tadi, faktor dari min 5. Nah, dari sini. Cari bilangan tadi. Min 1 dan 5. Kenapa? Toh kalau yang ini dijumlahkan, hasilnya jadi 4. Ya. Targetnya ke sini. Nah, 4. Nah, sekarang kita faktorkan nih X kuadrat dengan 5X. Berarti faktornya adalah X. Karena sama-sama bisa dibagi X. Berarti X kuadrat dibagi X menjadi X ya. 5X dibagi X menjadi 5. Nah, yang di sebelahnya, yang satunya lagi juga di sini kita harus punya X plus 5. Kenapa? Oh, udah jelas. Di sini X plus 5. X supaya jadi negatif X dikalikan berapa? Dikalikan dengan negatif 1. Negatif 1 kali 5. Oh, dua-duanya udah ada kan? Di kedua bilangan, yaitu X plus 5. Ya udah, faktor yang pertama adalah X plus 5. Dan faktor yang kedua adalah X min 1. Seperti ini ya. Nah, ini untuk bentuk yang pertama. Nah, kalau misalkan bentuknya tadi ada, oh ininya sama nih. Yang kedua yang ada X kuadrat min Y kuadrat. Nah, kenapa di sini bentuknya menjadi faktornya X plus Y dan X min Y? Ini sebenarnya dari bentuk seperti ini nih. Kalau kita punya X plus Y dikalikan dengan X plus Y, jadinya apa kalau kita uraikan? Nah ini, hasilnya jadi apa kalau kita uraikan? X plus Y dikali X plus Y. Berarti, XY. nah ini ada X kali X Oh, dulu otomatis X kuadrat ya. Tadi iya. bagus Mikail, ada X kali Y, berarti XY kan? Nah di sini juga Y-nya kita kalikan dengan X, Oh, berarti hasilnya XY iya. juga. Dan yang terakhir Y kali Y, yaitu Iya. Y kuadrat. Oh, ini bentuknya menjadi X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Yang ini dibalik. Kenapa kok ini nggak ada? Oh, ternyata dari X kuadrat ini kan ada plus XY min XY. Ya kan? Ini dari sini. Tengah-tengahnya 0 kan? XY dikurangi XY, 0.
Ini min Y kuadrat. Nah, baru kita faktorkan menjadi X. Ya, di sini kita punya X dikalikan X plus Y. Ya, otomatis di sini juga kita punya X plus Y. Oh, supaya jadi X plus Y kan di sini negatif ya, otomatis min Y. Nah, ini menjadi X plus Y faktor yang pertamanya dan X min Y. Seperti itu. Di bentuk yang ketiga di sini, ya, satu lagi nih ada yang bagaimana kalau A-nya tidak 0 itu beda lagi nantinya. Kenapa berbeda? Nah, ini ya, dia perbedaannya di mana nih? Kakak izin memberikan contoh yang ketiga. Yang ketiga, ini adalah bentuknya 2x kuadrat di sini 5x. Nah, ini bagaimana memfaktorkannya? Adik-adik biasanya gimana kalau memfaktorkan bentuk ini? Di sini untuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A-nya lebih dari 1. Nah, ini bisa langsung, ya. Faktor dari, nah ini kita kalikan. 2 kali 3 berapa? Oh, maaf. 6. Bentar. Bentar, ini kakak ada yang salah ini tandanya. Ini min. Nah, ini. Berarti 2 dikalikan dulu dengan min 3. Berapa 2 kali min 3? Ini kalikan. 2 kali min 3 adalah Min 6. 6. Cari bilangan yang dikalikan min 6. Kalau dijumlahkan jadi 5. Berarti berapa? Berarti nanti ke sini. Ke 5. Berapa kalau dikalikan tadi? Min 6. Dijumlahkan jadi 5. 2 kali 3. 2 kali 3. Oke. Tadi kalau 2 kali 3. Nah, ini. Min 6. Kalau kita simpan di sini negatif dengan positif jadi 5 enggak? Berarti yang satu harus positif ya. Yang satu harus negatif. Jadi 5 enggak? Enggak. Berarti bukan ini. Ganti lagi. Berapa? Berapa? Di sini. Berapa, Nay? Aisyah, berapa Aisyah? Dikalikan min 6, dijumlahkan 5. Apsana, Geral. Ibad, berapa Ibad? Gazi, Gani? Felicia? Coba. 2 bilangan dikalikan min 6. Dijumlahkan Min 1 jadi kali 6. min 1 dengan 6. Iya, betul. Kalau dijumlahkan dia jadi 5. Nah, ini kita pecah aja di sininya. Berarti 2x kuadrat min 1x gitu kan. Nah, 5x-nya ini kita pecah. Kemudian ditambah 6x min 3. Baru kita faktorkan. Oh, 2x kuadrat dengan min x jelas x ya. Berarti ini 2x min 1.
Yang di sebelah kanan ini harus 2x min 1. Oh, supaya dengan 2x min 1 berapa? Oh, ini 6x, ya udah ini kalikan dengan 3. Positif ya, karena ini x min 1. Oh, faktornya berarti kita punya 2x min 1 dan 2x, maaf. Yang di luar kurung, x plus 3. Gitu caranya. Kalau mau langsung boleh. Ya, tadi. Nah, kalau Naila menebaknya tadi kalau 5, kalau bentuknya 2x kuadrat plus 5x plus 3. Ada nggak? Betul nggak tadi 2? Coba kita cek ya. 2 dan 3. Oh iya, kalau ini 2x plus. Nah, yang dikalikan berarti ini 3. Nah, ini boleh langsung. Ini adalah x ya. Jadi faktornya 2x, kemudian di sini ini tetap di sini 1, di sininya 3. Nah, itu kalau ini boleh ya seperti ini. Ya. Karena tandanya sama, tapi bukan 2 plus 3 ya. Gitu. Yang 2 plus 3 gimana? Oh, ini nih penguraian dari sini. Kakak izin hapus dulu. Yang tadi kata Naila. Ya ini ya, tadi kan 2 kali 3 ini 6. Ya. Berarti kan 6 itu, nah ini dari 2. Berarti di sini 5x-nya kita pecah menjadi 2x plus 3x baru ditambah 3. Nah ini tetap 2x kuadrat, baru kita faktorkan. Di sini. Nah ini caranya seperti itu kalau kita uraikan ya. Nah ini. Nah ini berarti faktor dari 2x kuadrat dan 2x adalah 2x ya. Dan di sini kita punya x plus 1. Kemudian ditambah ini 3x plus 3, berarti faktor yang pertama 3 dan x plus 1. Nah ini menjadi 2x plus 3. Nah tadi ya. Dan x plus 1. Seperti itu. Ini untuk bentuk yang tadi A-nya kalau tidak sama dengan 1. Kalau di sekolahnya diajarin nggak dengan yang melengkapkan kuadrat sempurna? Pernah diajarin nggak? Lebih dari 1. Cung, yang pernah diajarin melengkapkan kuadrat sempurna, Ibad, di sekolahnya diajarin nggak, Ibad? Lupa. Lupa kayaknya. Lupa ya. Waktu kelas 2 mungkin ya ini ya. Oke. Nih sekarang kakak pengen masuk ke SPL Devi nih. Masih ingat nggak SPL Devi? Nah ini. Coba ini remind lagi ya. SPL Devi. Nah ini. Nah yang ini. Ini kita satu soal lagi ya. Atau 1 atau 2 ya kalau adik-adiknya masih kuat. Masih kuat nggak ini? Udah nggak pada ngantuk belum? Ini reminder SPL Devi deh. Nah ini gimana nih kalau menyelesaikan soal begini. Ibu Ani nih berbelanja di pasar membeli beras dan gula.
Ya. Nah, total belanjaan di sini beras gula dengan total belanjaannya. Nah, ini. Beras gula, total belanjaannya 15 kilo. Nah, berarti di sini berat beras 3 kg lebih ringan dari 2 kali berat gula. Ya. Berarti ada beras, ada gula. Totalnya 15 kilo. Ya, ini kakak pakai B dan G ya. Berat beras 3 kilo lebih ringan. Berarti beras sama dengan gula dikurangi 3 kilo. Gitu kan? Oh, dari 2 kali berat gula. Berarti 2 gula gitu ya. Harga berasnya 12.000 per kilogram. Gula, berarti harga beras ini 12.000 per kilogram. Ini ada harga deh. Sementara harga gula itu adalah 15.000 per kilogram. Nah, berarti di sini total uang yang dibayarkan adalah 198.000. Berapa berat beras yang dibeli? Nah, total harga berarti di sini 12.000 beras gitu kan? Ditambah dengan 15.000 gula. Ini adalah dibayar dengan harga 198.000. Nah, otomatis kita punya, ini boleh ya dalam ribuan ya, ini kita bisa singkat, kita ubah menjadi 12B dan 15G. Sama dengan 198. Ini tulis aja dalam ribuan. Gitu kan? Nah, sekarang kita punya berapa persamaan nih di sini? Kita reduksi lagi. Ini ada kesamaan pertama. 12B plus 15G ini persamaan kedua. Berarti kita punya B plus G sama dengan 15. 12B ditambah 15 gula itu adalah 198. Nah, ini boleh kita gunakan substitusi ya. Atau eliminasi. Yang paling mudah yang mana? Nah, ada yang kadang mudah dengan substitusi, ada yang mudah dengan eliminasi ya, Gerald ya. Nah, ini berarti kita ubah karena di sini yang dicari ya beras, ya udah kita langsung ke beras gulanya aja ya. G-nya yang kita ganti. Nah, ini langsung G-nya kita ganti menjadi 15 dikurangi beras. Karena nanti semuanya dalam beras. Berarti nanti kita substitusi nih ke persamaan yang kedua. Berarti 12 beras ditambah 15 kita kalikan dengan 15 dikurangi B ya. Gulanya karena tadi diganti dengan 15 dikurangi B. Sama dengan 198. Nah, ini kemudian 12B ditambah, nah ini 15 kali 15 menjadi 225. 15 kali min B berarti min 15B sama dengan 198. Nah, sekarang 12B dikurangi 15B berapa? Min 3B ya. Boleh kita dekatkan dulu deh biar nggak bingung. 12B dikurangi 15B. Nah, ini sama dengan 198 dikurangi 225. Ini menjadi min 3B ya. Sama dengan 198 dikurangi 225 berapa?
Berarti ini 15 kurangi 8, 7 ya. 27. Berapa? 27. Negatif ya? Iya. Negatif 27. Berarti B-nya berapa? Berasnya negatif 27 dibagi negatif 3. Berarti B-nya adalah 9. Baru kita simpulkan. Ya udah, karena yang ditanya berat beras gitu kan ya. Berat beras yang dibeli adalah berapa Mikael? 9 Iya, 9 kilogram. Nah, ini kilogram. kita beri kesimpulan. Jawabannya yang mana ada? Yang D. Nah, ada ya, yang seperti itu ya. Nah, sampai sini gimana adik-adik, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Satu soal lagi atau udah cukup? Udah. Udah, yang lainnya gimana? Ada yang mau nambah soal lagi? Cukup? Ibad gimana Ibad? Absana, Aisyah, Gazigani, Gerald, Felicia. Udah cukup? Oke. Nah, kalau tidak ada, kakak minta feedbacknya nih dari adik-adik. Nah, ada nggak request nih, Kak? Aku mau request nih belajar apa lagi gitu. Ya. Aku mau request yang tadi yang penyederhanaan aljabar. Oh, mau Tapi penyederhanaan nanti aljabar? aja. Hmm? Tapi nanti aja. Nanti aja. Iya. Di minggu depan ya. Iya. Oke. Masih bingung di situ. Iya. Oke. Ya, nah ini. Ini kita pertemuan. Ini biar mudah ya. Selasa. Nah ini. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi. Ibad gimana Ibad? Gazi Gani, Naila, Afsana, Felicia, Aisyah. Udah cukup? Ibad gimana Bang? Udah pada ngantuk? Ya udah. Ya kita foto bareng dulu yuk. Kayak Gerald. Gimana Gerald? Gerald nggak ada request? Cung yang mau request lagi siapa? Boleh nih kakak tawarkan. Tadi Mikail pengen penyederhana bentuk aljabar. Kalau Aisyah mau apa? Kakak tampung nih. Buat minggu depan. Mau yang statistika dong. Oke, Aisyah statistika. Kalau tadi Mikail penyederhanaan. Kalau Gerald, Paling yang aljabar lagi. yang mana? Penyederhanaan lagi. Oh, sama dengan Mikail ya. Iya. Mm-mm. Kemudian Gazigani mau yang mana? Materinya dari quest nggak Gazigani? Mau apa yang dibahas? Yang penyederhanaan. Oke, sama. Terus Ibad, mau apa Ibad? Yang Hmm? perbandingan tapi yang kalau ditambah misalnya kayak ditambah tiba-tiba dikurang gitu. Perbandingan yang bagaimana Ibad? Yang kalau di soal kemarin itu yang kayak yang pohon tomat sama pohon cabai gitu. Bacanya nggak Yang ngerti. yang bertingkat, perbandingan bertingkat. Ya, Oke. Perbandingan bertingkat ya, ini untuk Ibad. Oke, kalau Naila, mau apa Naila? Oke, Naila mau apa? Sistem persamaan satu linear, Kak. Oh, yang SPLDV, SPLSP. SPLSP. SPLSP, oke. Ini aljabar. Kalau Afsana, Penyederhanaan Bu belum ngerti. oh belum ngerti. Ini Dikit lagi. Afsana. Oke. Terus Felicia mau yang mana Felicia? Materinya mau apa?
Geometri palingan. Aku geometri. Oke. Kakak kalau misalnya kirimin soal boleh nggak? Boleh, silahkan kirimin. Yuk. Ya, nanti kita bahas sok, kirimin. Justru kakak tunggu nih soal-soal dari adik-adik ya. Berarti ketahuan nih, oh adik-adik udah pernah belajar, udah pernah bahas. Oke? Ya. Ini untuk next nih. Ini catatannya, note-nya kakak simpan nih. Untuk next week ya. Berarti. Yuk, kita foto bareng dulu nih adik-adik. Yang mana adik-adik? Ya. Gaya Komuba, 3, 2, 1. Oke. Gazi Gani, mana Gani nggak kelihatan wajahnya? Bentar, diulangi lagi. Oke, Gani agak maju. Nah, 3, 2, 1. Tahan ya. Apsana boleh pakai 2 device ya, Apsana ya. Boleh pakai apa? HP. Makasih banyak nih adik-adik, kita tutup ya belajar malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astagfiruka wa atubu ilaik. See you ya, bye. Sehat-sehat selalu ya. Lancar semuanya. See you next week. Assalamualaikum. Makasih, Kak. Sama-sama, makasih. Adik-adik hebat. Assalamualaikum, Kak. Salam. Terima kasih, Kak. Oke, silakan. Ya, Sigera.